22 Juli 2023. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Posisi saya masih di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar, menemani istri saya yang sedang dirawat di sini. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-108 dengan topik Allah yang sejati, bagian keempat. Allah yang sejati, part 4. Ciri Allah yang sejati yaitu Allah yang menumpahkan darah kurban yang kudus untuk pengampunan dosa umat manusia yang berdosa. Ulangi, ciri Allah yang sejati yaitu Allah yang menumpahkan darah kurban yang kudus untuk pengampunan dosa umat manusia. Jadi Allah yang tidak memiliki ciri ini bukanlah Allah yang sejati. Matius 26 ayat 28. Saya membacakan ayatnya ya. Matius 26 ayat 28. 27, 28. Ini waktu perjamuan kudus. Sesudah itu ia mengambil cawan. Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku. Saat itu bukan darah ya, karena belum disalib Tuhan Yesus. Saat itu anggur. So, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi, Allah yang menumpahkan darah yang kurban yang kudus. Allah yang mengutus Yesus Kristus, mengutus anak Allah di dalam daging untuk menjadi kurban yang kudus. Kenapa kudus? Karena beliau Allah yang mengenakan daging. Kalau tidak mengenakan daging ya tidak bisa disembelih, tidak kelihatan, tidak ada badannya. Allah yang tidak memiliki ciri ini bukanlah Allah yang sejati. Jadi kalau ada Allah atau dianggap Allah berdasarkan ayat ini. Berdasarkan ayat ini saya menerangkan ini tidak memasuki agama orang lain, tidak. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Jadi Yesus Kristus disalibkan di atas kayu salib bagi banyak orang, artinya bagi semua orang yang merasa dirinya orang, ya itulah yang dituju oleh beliau. Pada saat itu kita belum lahir tahun 33, tapi kuasanya sampai sekarang, sampai beliau datang kembali sebagai hakim yang menghakimi, ya tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah keadilan. Yang ini sekarang kasih, pengampunan. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28. Karena kualitas kekudusan Allah itu maha kudus. Jadi untuk pengampunan dosa harus ada penumpahan darah yang kudus. Seperti apakah kekudusan Allah? Saya bacakan sedikit. Ini satu peristiwa yang dahsyat, yang
Saya berpuluh tahun saya tidak bisa terima Allah seperti ini. Kok ganas sekali Tuhan, ampun Tuhan. Yaitu peristiwa, kan begini, Musa yang saya terkenal. Musa punya kakak Harun, paling tua Miriam. Harun imam besar, Musa nabi. Harun punya anak 4 anaknya. Nadab, Abihu, Itamar, Ilyasar. Tapi saat itu Nadab dan Abihu bertugas mengambil perbaraan, ya, anglo lah, diisi api dari mezbah utama di hadapan Tuhan. Ini Imamat 16. Imamat 16. Lalu ini tugasnya ambil api di sana dari arang yang di hadapan Tuhan, yaitu di hadapan mezbah utama, yang di mezbah utama di hadapan Tuhan. Mestinya ambil arang di situ, taruh di sini, anglo, baru bubuhkan wangi-wangian. Ini tugas anak imam, Imam Harun. Tapi 2 orang ini, Nadab dan Abihu, Itamar, Ilyasar tidak ikut. Nadab dan Abihu ini berinisiatif mengambil api yang asing, bukan dari mezbah utama. Dia mengambil api asing. Saya nggak tahu, saya pikir sendiri. Memang logis mengambil bara api dari dapur ibunya. Ya kalau meleset ya udahlah, ambil dari mana saya nggak tahu dah. Pokoknya nggak ditulis di sini. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan dupa di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing. Loh, api dari dalam mezbah dan api asing. Ya katakanlah dari dapurnya ibunya yang tidak diperintahkan, api asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Kalau saya mengumpamakan dari dapur ibunya, ya tidak terlalu salah lah saya. Pokoknya api asing. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Loh, api ambil dari mezbah utama dan api asing, api dari dapur. Apa sih bedanya? Kan untuk mengepulkan ini, mengepulkan wangi-wangian dupa ini, kan ada bedanya. Saya berpuluh tahun tidak bisa terima ayat ini. Kemahakudusan Allah tidak bisa ditawar. Ini saya bacakan ini supaya kita tahu bagaimana Allah yang Maha Kudus kok ya begitu kejam, saya bilang. Tidak, Allah yang menghanguskan ini. Itu karena kekudusan beliau. Jadi untuk pengampunan dosa, Allah ini menumpahkan darah kurban yang kudus untuk pengampunan dosa umat manusia yang berdosa. Ya itu tadi, darahnya Yesus Kristus yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalau Allah tidak memiliki ciri ini, bukanlah Allah yang sejati. Karena kualitas kekudusan Allah itu maha kudus, jadi untuk pengampunan dosa harus ada penumpahan darah yang kudus. Ibrani 9:22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ibrani 9:22. Jadi Allah itulah Allah yang sejati. Yang kalau mengampuni
harus ada penumpahan darah yang kudus. Darah yang kudus tidak bisa diambil dari hewan-hewan, tidak. Yaitu apa? Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, tentu kudus, tidak ada dosanya, tentu darahnya kudus. Karena tidak terjadi dari benih laki-laki. Tuhan atau manusia? Ya Tuhan jadi orang. Kan sudah jelas, tidak usah tanya lagi. Kalau tanya untuk tidak percaya, buang saja Yesus Kristus. Pilih tidak percaya. Jalani jalan. Menurut saya jangan. Pilih yang ini. Yesus Kristus itu adalah Tuhan menjadi orang. Pakai daging lah kelihatan. Semula Tuhan tidak kelihatan. Tidak nampak. Pakai daging, darahnya kudus. Dikurbankan di atas kayu salib. Tidak salah, dibikin salah. Padahal memang ada rencana Allah mengampuni semua manusia dengan menumpahkan darah kurban yang kudus. Saya bacakan yang tadi ayatnya, Matius 26 ayat 28. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, ini Allah yang di luar ini bukanlah Allah yang sejati. Sekian bahasan kita. Kalau diberkati, silahkan tekan tombol subscribe, tekan tombol bell, tekan like, jempol ke atas, dan share, bagikan kepada teman-teman. Serta berkomentarlah tentang khotbah ini, tentang bahasan ini. Jangan yang lain-lain lalu dimasukkan situ. Jangan. Maaf, saya tidak tanggapi kalau yang dari luar, dari berita-berita apa dimasukkan situ. Komentar jangan. HP Japri saya 0852 9898 1948. Tuhan Yesus memberkati.